Agama kita agama yang mengajarkan kepada kebersihan dan juga kesucian. An-nazafah dan at-taharah. An-nazafah kebersihan, at-taharah adalah kesucian. Agar kita suci, maka sebelum kita melakukan apapun ibadah, terutama ibadah sholat, kita mesti melakukan sesuatu yang membuat kita berada dalam keadaan suci. Ada dulu, pertama mandi, yang kedua wudu. Mandi tentu nanti bagi orang yang dalam kondisi hadasnya hadas besar. Nah, ini apa? Ini ibu-ibu, bedanya antara hadas dengan najis. Kalau najis itu dia benda, dia zat, dia tampak, ini bisa dirasuk, bisa dicari, itu yang najis. Bisa cari aku najis rumah. Dan jangan mesti harus berada. Ada najis yang ringan, najis yang menengah, yang berat kan itu, ya kan? Najis yang mukhaffaf ringan, najis yang mutawassit yang menengah, najis yang mughalladhah dan agak baik. Tapi najis itu dia benda, dia zat, dia dapat dilihat, dapat diraba, dapat dirasa. Itu yang najis. Kalau hadas itu kondisi, keadaan, status. Nah, status kalau di Facebook itu kan status namanya. Status itu yang hadas. Makanya kalau najis itu harus dibuang dulu benda itu. Kalau bendanya masih ada, maka pakaian atau badan belum akan suci. Itu mandinya oleh pakai sabun. Tapi mohon maaf, kadang-kadang yang tak berhasil itu pengayi itu melaki itu di bawah. Tidak sah mandi badannya itu. Walaupun boleh pakai sabun banyak, samponya banyak dipakai, tapi benda ke badan mesti melaki. Nah, makanya sebelum kita mandi itu pastikan dulu najisnya sudah terbuang dengan sempurna. Mohon maaf, pipisnya itu tuh rahasia. Dan mohon maaf lagi, BAB itu rahasia. Harus dipastikan mana itulah terbuang dari badan itu. Kalau masih melaki di badan atau di pakaian, maka itu tidak akan mendapatkan kondisi suci. Itu yang najis. Dan hadas itu ada dua nanti. Ada hadas akbar, hadas besar, ada hadas asghar, hadas kecil. Hadas besar hadas besar itu seseorang yang dalam kondisi satu junub. Junub itu bagi yang semesti berhubungan intim atau yang mimpi basah itu junub. Kalau perempuan yang sedang haid itu hadas besar, atau yang sedang nifas yang melahirkan itu hadas besar. Hadas besar ini wajib disucikan dengan cara mandi. Bersuci dari hadas besar harus dengan cara mandi, tak bisa yang lain. Harus basah sado badan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ibu-ibu kalau selesai habis datang bulannya, pastikan badan memang mandi sadonya. Dan sebagai model ada apa dia malinya hari dingin pada panjang, tak basah kepalanya doang ini ada. Nah, satu yang namanya mandi wajib harus basah kasadonya. Tak boleh ada yang nanti tinggal setelahnya. Itu hadas besar. Adapun hadas asghar, hadas kecil, itu hadas yang muncul karena buang air. Termasuk buang air besar. BAB itu pun kalau BAB namanya hadas kecil, bukan hadas besar. Ada salah-salah. Oh, kalau BAB berbicara sedang awak enggak. Hadas besar itu tadi orang yang dalam kondisi junub, orang yang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas. Adapun hadas kecil itu muncul karena orang baru buang air, apakah buang air kecil maupun buang air besar. Dan untuk hadas kecil itu tidak harus mandi, bebas, cukup dengan berwudu saja. Ibu-ibu, ada satu kebiasaan, itu mungkin dulu di kampung-kampung ada orang, kini itu masih banyak apa-apa ataupun ibu-ibu di kampung. Sebagian dari ibu-ibu atau bapak-bapak itu kalau mereka hadas kecil, buang angin pada itu berwudunya
Ini basuh dulu, mohon maaf, bagian bawahnya itu cucinya pula. Apakah itu diharuskan? Ini enggak harus pakai itu. Ya namanya hadas kecil, lalu harus dibasuh dulu yang dulu. Tetapi mungkin bagi ibu-ibu di kampung, bapak di kampung, dengan mencuci itu mereka akan lebih nyaman. Lebih nyaman. Bisa tiup sembahyang kuku, buang air. Habis dulu pun enggak sasak, tapi buang air dulu. Sehingga ketika sembahyang itu karena nyaman rasa baru. Itu aja sebenarnya. Aja. Ini bukan hal yang harus, tidak wajib lagi itu. Tidak wajib kita setiap akan sholat harus buang air, tidak. Tetapi itu bagus kalau ada waktu awal lagi capek datang ke masjid, ajak dibuang dulu satu, sehingga nyaman ketika sembahyang itu. Tak ada magaduh, tak ada kok. Itu kan saya sampaikan di pengajian malam itu Selasa malam bahwa di antara yang dimakruhkan ketika sholat adalah sholat dalam keadaan menahan. Salah satu ngayi itu sembahyang, makruh hukumnya. Untuk hadas besar, hadas besar itu cara bersuci darinya adalah dengan mandi. Nah, ini kita akan bahas kita. Asajo fardu mandi, asajo dan wajib dilakukan ketika mandi. Itu mandi wajib, bukan mandi sunnah. Kalau kita mandi sehari-hari, mandi menjelang PK Karajo, PK ke sekolah, ke kantor, itu mandi sunnah namanya itu. Atau mandi di awal sedang kasar, sedang angin, awal apa luar keringi, mandi sunnah namanya itu. Yang mandi wajib adalah mandi yang dilakukan setelah kondisi junub atau kondisi berhadas besar yang lainnya, haidkah atau nifas. Fardu mandi itu ada dua. Yang pertama niat. Mesti ada niat di awalnya. Niat ini yang membedakan apakah mandi ini mandi wajib atau mandi sunnah. Kalau tidak terpasang niat ikut mandi wajib, maka jatuhnya ikut sunnah. Dan itu tidak mengangkat hadas. Perhatikan mana kita ikut. Kalau kita masih ada yang datang bulan, sesudah selesai masuk itu, kita akan mandi, kita ke sembahyang. Pastikan kita labah niat dari awal. Mandi ikut mandi wajib, bukan mandi biasa. Kalau salah-salah pasang niat, kok jatuhnya ke mandi biasa. Dan kalau mandi biasa, dia tidak bisa mengangkatkan hadas. Artinya beko sembahyang itu sembahyang dalam kondisi tetap terhadas, tidak sah jadinya. Dipastikan niatnya dari awal sudah tepat, niat untuk mandi wajib. Tentu saja niat tidak mesti dilafazkan kalau harus. Nah, bila telah lalu tekad, bukan mandi wajib, nah, itulah cukup. Nah, kedua fardunya mandi wajib ini adalah ghaslu jami'i zahiril jismi bil ma', mencuci atau membasuh satu bagian tubuh badan dengan air. Tak boleh ada nanda tinggal. Maka bagi kita kaum perempuan yang rambutnya panjang, pastikan mana memanglah masuk air itu ke kulit kepala dulu. Jadi selingi pada itu. Pastikan mana. Dan sampai dialih membuka tapi rambut, itu masuk sekali macam buahkan air, masuk ke dalam tubuh. Buka mana itu kemudian pastikan air menyentuh kulit kepala. Juga bagian-bagian yang mungkin agak tersembunyi, mohon maaf, bagian ketiak, bagian di dekat kemaluan, bagian di belakang, itu pastikan mana digosok. Ini nampaknya itu adalah air masuk, walaupun mungkin akan digosok karena bersih-bersih, tapi minimal airnya masuk. Kalau ada nak masuk akan hijau lagi, maka nantinya tidak sah. Bahkan dalam sebuah hadis itu agak barik ancaman Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," kata Ali, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'rihi bin janabatin lam yusibhal ma'u
fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nar. Orang yang meninggalkan satu bagian, satu area dari rambutnya ketika mandi junub, dia biarkan itu nak kena aib. Mungkin kok saudara saya Nabi sih kalau kok kena aib ya lo apa aja balik gue. Apa itu ditinggalkan itu dan tidak disiram dengan air. Fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nar. Allah akan berikan kepadanya api neraka nanti di bagian itu. Baik. Itu walaupun nampaknya sepele mandi cuman ya, tapi kalau itu diabaikan, ada yang sengaja tidak diberikan, tidak disirami dengan air, bukan lelupu sengaja atau lalai zaman itu. Nah itu neraka katakan tadi dengan masalah itu sebab nanti berdampak kepada masalah ibadah. Jadi itu dua fardu, dua hal yang wajib dalam mandi wajib. Pertama niat harus terpasang dari awal. Niat ini yang membedakan apakah mandi ini mandi wajib sehingga dia membuat seorang suci bisa kembali sholat, ataukah dia mandi sunnah biasa kalau dia tidak pasang niat yang benar. Yang kedua adalah membasuh seluruh badan dengan air, tidak ada bagian yang terlewatkan. Aku ibu-ibu sebenarnya mandi wajib itu kan lalu harus pakai sabun. Tidak wajib pakai sabun. Pakai sampo apakah wajib? Tidak. Jadi kalau ada orang misalnya ingin mandi wajib di muka rumahnya itu tapi nanti karena tergagir nyemplung ke dalam itu campukan agak sedikit campuran. Selesai pakai sabunnya basah. Lalu harusnya gosok-gosok bana pakai sabun walaupun itu lebih rancang pada itu lebih dianjurkan kalau pakai sabun. Benar jadi pastikan bahwa seluruh bagian badan itu basah terkena air. Itu yang wajibnya. Ada yang sunnahnya. Aku sunnah-sunnah dalam mandi. Baca kita ketahui. Pertama, disunahkan sebelum mandi itu, kalau kita mandinya tidak pakai pincuran, kita mandi mungkin di rumah pakai gayung, katakan kita mandi itu ada opaknya, maka sebelum gayung itu kita pakai untuk mengambil air, sebaiknya tangan ini dicuci di luar bak. Diambil dulu air gasah gayung, dibasuh tangan di luar dari bak, dan masukkan tangan langsung ke bak itu. Aku mau nyoba itu agar tidak ada tangan itu kan ada tangan itu kita rasukkan ke bagian yang najis. Maaf karena kita kata-kata itu pegawaikan ke situ. Dan itu masih najis kok masukkan langsung ke dalam bak. Bak ketik pulau bisa ada lalu kata bak air ketik pulau itu bisa mampu air itu najis ini. Jadi biar tidak terkena najis air di bak koko, pastikan tangan koko betul ketika masuk kapal. Dalam rahasia dah suci. Aku ambil air agak sagayuan, agak seketik, basuh di luar dari bak. Dan dia masuk kapal airnya itu. Itu disunahkan. Ini juga disunahkan ketika berwudu. Ya, bukannya mandi, juga ketika berwudu. Kemudian yang kedua, sebelum memulai mandi itu, kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu secara sempurna. Nah, ini kok dianjurkan mana? Terutama kalau mandinya mandi yang wajib. Dianjurkan untuk berwudu sebelum mandi. Ibu-ibu, kalau kita wudu mendalam mandi wajib, kalau wudu itu, maka setelah selesai mandi kita tidak perlu mengulang wudu lagi. Tidak perlu. Kalau kita wudu sebelum mandi wajib. Nah, dengan catatan selama kita mandi, tidak tapaci aurat nambari. Kalau model laki-laki misalnya, dan terosok dulu balik tutup. Kalau terosoknya, lama tutup. Jadi selama kita sudah berwudu sebelum mandi dan tidak terpegang aurat-aurat yang erat, ya kemaluan yang bagian muka, bagian belakang, maka sesudah mandi wajib tidak perlu kita mengulang wudu balik. Itulah bisa wudu langsung sembahyang. Itu yang kedua sunahnya. Yang ketiga, disunahkan juga untuk
menyelang-nyelingi rambut dengan air. Dan itulah kalau itu rambut itu agak panjang atau bagi laki-laki agak tabak rambutnya itu, maka dianjurkan untuk diselang-selingi dengan air. Yang keempat, kalau bisa mendahulukan membasahi bagian badan sebelah kanan. Kita pakai gayung, kemudian suhu. Kalau yang kita pakai sawer, kemudian yang kokohan. Kalau bisa bagus mendahulukan bagian yang kanan. Tapi kalau kita kemana disapit, tapi kalau dahulukan kanan ini, kita langsung ke bawahnya. Bukan dalam kondisi kita nantinya pakai gayung atau pakai sawer. Itu yang keempat. Yang kelima, dianjurkan untuk menggosok-gosok badan. Kalau ada alatnya, namanya itu spon namanya. Spon itu tuh, kalau tidak kita digosok-gosok. Boleh itu agak pada kis gitu ya, gue. Baca digosok-gosok. Yakin mana kita lapar sudah itu. Bahkan oleh sebagian ulama dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan wajib digosok. Itu Syafi'iyah wajib, disunahkan digosok. Tapi kalau Malikiyah mengatakan wajib digosok. Jadi baca kita gosok untuk kesempurnaan mandi itu. Yang keenam, memberikan perhatian khusus kepada bagian tubuh yang tidak tampak. Dan itulah bagian ketiak, bagian di bawah, atau yang ipik-ipik. Ada kan yang ipik-ipik kulit sebagian tu di banyak mana lemahnya ipik-ipik dah rancak perhatikan mana tu. Dan itu dah pasal lipatan tapi kurang bisa. Kalau kepada lu mandi waktu itu. Nah, itu perhatikan mana sehingga tak do dan tak kena iya. Juga seperti telinga itu jangan sampai terlewatkan telinga itu. Walaupun itu tidak mungkin tadi masuk kayu, masuk kayu dan lingkungan, tapi bagian luar harus kena air. Yang ketujuh, ini kalau bisa jumlah siraman itu kalau bisa gajian. Kalau tipe wudhu kan 3, nanti ya kok 7 atau 9, kok dia bisa metode berarti asli lalai. Itu kan dianjurkan saja. Kemarin metode kumakal rata-rata di Kuala Lumpur. Itu hal-hal yang disunahkan dalam mandi ada 7. Jadi fardunya ada 2 tadi. Fardunya ada 2, sunnahnya ada 7. Lalu ada makruhnya. Ada hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Pertama, al-israfu fil ma', berlebihan menggunakan air. Itu makruh. Walaupun itu mandinya di pada air atau tapi lawi, mandi tetap harus pakai mandi. Apalagi mandi di rumah, boleh mandi kini itu air sulit, kadang-kadang mati aja dia. Kami di bawah lah pernah mati beberapa kali gitu. Jadi itu bukan hanya masalah air sulit ibu-ibu, dia masalah Islam ingin untuk mendidik karakter rawat dan menjadi seseorang yang suka poros, suka berlebihan. Meskipun masalah berpunyuk gini, air banyak apa gitu. Walaupun air banyak mana di rumah awak gini ketika itu tetap harus berhemat. Dia berlebihan. Walaupun tentunya berhemat ini tidak boleh berlebihan pun sehingga sepenuh hatinya kan. Di bayinya mana saya sini mandinya hanya 2 gayung, 3 gayung, maka sedikit 2 gayung. Tidak boleh berhemat boleh, tapi tidak boleh kemudian membuat ibadah itu rasa perlu. Bahan yang kita sampaikan kini akan bahannya dari kitab Fiqhul Manhaji karangan 3 ulama Suriah. Kitab ini yang menjadi patokan dalam